Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini kita akan membahas topiknya adalah bisnis online untuk pelajar dan mahasiswa. Ya, jadi bisnis online juga nggak cuma untuk orang dewasa ya, untuk pelajar dan mahasiswa juga bisa gitu. Mereka bisa memulai bisnis online dengan ya mempelajari, menambah skill dan ya memulai merintis dari mahasiswa atau dari pelajar itu lebih bagus lah, nanti untuk masa depannya bisa lebih solid gitu. Di sini Sirtiman mau kasih 5 tips untuk pelajar dan mahasiswa agar bisa bisnis online. Oke, tips pertama adalah masih bergantung orang tua. Jadi tipsnya itu agar bisa satu, mandiri. Lepas dari ketergantungan orang tua. Oke, tips pertama itu mandiri ya, bisa mandiri. Karena ya mereka kayak pelajar mahasiswa masih berpikir mereka tuh masih manja, masih dalam ya apa masih minta orang tua deh, masih senang bergantung, senang ya pokoknya istilahnya hidup mereka tuh masih suka menuntut orang tua deh gitu. Ya karena orang tua itu ya mereka pikir ya masih harus menyelesaikan sekolah mereka gitu, masih harus menanggung hidup mereka gitu. Padahal di masa pandemi ini terus terang banyak orang tua yang kesulitan, jangankan kesulitan yang biayain sekolah ya, orang mereka sendiri aja banyak yang di PHK, banyak yang dirumahkan, banyak yang jadi jatah lah gitu kerjanya, cari duit untuk para orang tua itu yang susah, nggak seperti sebelum pandemi lah. Nah di sini dituntut seorang pelajar itu untuk bisa mandiri dan lepas dari ketergantungan orang tua gitu, ketergantungan dari orang tua. Malah seharusnya kalau pelajar atau mahasiswa itu yang inisiatif dan mereka paham situasi di rumah tangganya, melihat orang tuanya kesulitan, nah di situ sebenarnya dibutuhkan kemandirian dari pelajar dan mahasiswa itu untuk membantu, terutama masalah kesulitan orang tuanya dalam hal ya seperti biaya di rumah tangganya. Ya, orang tuanya nganggur ya sekarang ya ujung tombaknya mau nggak mau pelajar gitu. Mereka ya harusnya sih inisiatif. Kalau masih terus bergantung menuntut ya kasihan orang tuanya sendiri juga keluar dari situasi seperti itu susah gitu, tidak mudah, bukan susah. Jadi ya diharapkan ya pelajar atau mahasiswa punya inisiatif, harus bisa lepas dari ketergantungan orang tua gitu. Harus membantu orang tua, udah saatnya, karena emang di masa pandemi ini emang semua ya dipaksa untuk
ekstra gitu, entah itu keluar dari zonanya, yang pelajar ya harus membantu orang tua, yang orang tua juga harus belajar hal-hal yang baru lagi gitu, untuk ya menang ya, untuk survive ya, bertahan hidup di masa pandemi ini. Oke, lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ini gaming mood. Kenapa judulnya sih gaming mood? Gaming mood ya dalam artian para pelajar dan mahasiswa ya, emang mereka sebagian banyak waktu hidupnya untuk belajar, dan mahasiswa belajar mungkin ada kegiatan ekstrakurikuler, yaitu mereka malah masukannya ke dalam waktu belajarnya nambah gitu. Nah dengan demikian ini ya, mereka tuh masih pengen relax, masih pengen capek lah belajar mulu, pengen apalah, pengen santai, pengen relax. Apalagi sekarang ada fasilitas gadget, handphonenya sudah banyak apa game-game Android, dan atau di laptop ada game PC yang bisa bikin mereka ya relax sejenak, istilahnya apa sih ya, istilahnya mengembalikan ya relaxing lah, membuat mood mereka tuh, mood boosternya tuh jadi normal lagi istilah, setelah capek belajar, apalagi pelajarannya cuma kebanyakan teori-teori, buku-buku, baca buku tebal, dan hitungan-hitungan matematika yang jarang dipakai lah sama kehidupan sehari-hari ya, cuma kan emang harus dipelajari gitu. Jadi mereka tuh merasa pengen relax lah gitu. Sedangkan ya namanya pelajar dan mahasiswa itu ya punya waktu sangat terbatas, dan disitu ya dituntut sih kalau mau bisnis online, mau cari duit buat nambah-nambah dompet, mau ya sebenarnya bisnis online itu jadi alat yang untuk membantu mereka lebih apa sih, lebih relaxing, lebih pengennya apa, hobinya apa, lebih melancarkan lah. Misalnya dia suka gaming ya, gaming juga sekarang nggak murah lah, isinya beli gadgetnya atau beli handphonenya apa, PC-nya apa, harus bisa gaming gitu kan, itu nggak murah gitu dibanding gadget kentang gitu. Sedangkan ya mereka masih dapat budget dari orang tua gitu ya, paling orang tua sebatas ngasih jajan, tabungan itu juga ya kalau ada lebih gitu. Nah di situ bisnis online sebenarnya merupakan solusi gitu. Nah di sini untuk para pelajar dan mahasiswa jangan menganggap bisnis online itu jadi beban gitu, kalau ada orang tua bantuin cari duit itu, atau ada peluang ikutan itu saudara itu bisnis online bisa dapat duit, nambah uang jajan gitu. Itu jangan dijadiin beban, seharusnya itu dijadiin peluang, dijadiin kesempatan ya, tergantung orang sih melihat segala sesuatu itu dari sisi yang mana gitu. Kalau dari sisi yang beban ya emang jadi beban, belum dikerjain aja udah bakal puyeng, bakal ribet. Nah sekarang kalau dari sisi yang lain, kalau dikerjain ya mereka ya mungkin ya bisa lebih happy gitu, karena mereka bisa dapat apa yang mereka mau, mereka bisa beli apa yang mereka suka gitu dari hasil bisnis online. Jadi seperti itu kesimpulannya itu ya, seorang pelajar atau mahasiswa harus berpikir dalam lagi dan ke depan tentang bisnis online. Bisnis online ini sebenarnya peluang atau beban, jadi itu aja sih. Oke, kita lanjut ke
Nomor tiga ada. Nomor tiga adalah fokus impian. Ya, jadi fokus impian itu memang saat pelajar, mahasiswa, istilahnya masih di sekolah itu kan istilahnya apa sih, cita-citanya tuh belum tercapai gitu. Kalau di pelajar pengen masuk kampus atau universitas yang diinginkan, kalau kuliah juga pengen nyelesain kampus, nyelesain kuliahnya dengan nilai yang bagus gitu. Dan itu sebenarnya mereka anggap sebagai fokus impian. Misalnya ada lagi lebih dalam, kayak mereka pengen cita-cita pengen kerja di perusahaan ini, pengen kerja di perusahaan besar biar gajinya, pengen kerja di pegawai negeri biar hidupnya makmur gitu. Nah di situ mereka masih fokus impian seperti itu. Nah sekarang ya permasalahannya kayak seperti sekarang zaman era pandemi ini, ya seorang pelajar dan mahasiswa itu harus peka gitu, harus melihat sikon di rumah tangganya, orang tuanya seperti apa mereka. Ya ditanyalah kira-kira untuk kedepannya gimana biaya kuliahnya dan lain-lain. Di situ mereka juga harus paham kalau misalnya orang tuanya kira-kira ya untuk bayarannya aja udah kesulitan, ngasih uang jajannya aja udah kesulitan. Ya di sini mereka harus, ya bukannya banting setir sih, harus cari alternatif, cari solusi untuk ya biar ya impiannya tercapai juga. Dalam hal ini mereka bisa menabung lebih dini gitu, kayak menabung dapat duit dari bisnis online seperti itu. Oke, jadi kembali lagi fokus impian ya boleh, bagus gitu. Jadi hidup tuh ada yang dituju juga udah pasti dengan mengikuti jalannya ya, di tujuan. Tapi bisnis online itu sekali lagi itu sebenarnya justru mempercepat, memperlancar lah dalam mencapai tujuan. Sedangkan kayak seperti dari anak pelajar yang mau ke kuliah itu biayanya itu tinggi. Orang tuanya tuh ya sanggup enggak gitu. Kadang mereka pengen kuliah di sini tapi orang tuanya dia maksain, nanti malah susah gitu. Apalagi saat mahasiswa itu udah selesai kuliah dan dia menunggu sambil ngelamar, bikin lamaran, kirim lamaran, ngongkos ke naruh di kantor A, kantor B, dan gitu. Itu juga butuh biaya yang besar, belum biaya ongkos, malah ya mungkin lebih dari biaya cuma sekedar ke kampus gitu, karena harus banyak bikin lamaran juga, bolak-balik ke tukang printer, toko buku apa, dan ngongkos juga untuk yang naik di bensin apa suka naik umum, naik bis, naik kereta seperti itu, dan makannya juga, minumnya juga kadang di jalan haus. Nah, seperti itu hariannya juga ya lumayan ngabisin biaya. Jadi istilahnya nganggur aja itu butuh ongkos gitu. Dan dengan bisnis impian, bisnis online itu sebenarnya mempercepat impian Anda. Jadi pas selesai, misalnya untuk pelajar selesai sekolah lulus,
langsung ada tambahan uang untuk entah itu kuliah, biaya kuliah, dan ngarusin ke perguruan tinggi. Juga untuk mahasiswa juga saat mereka lulus kuliah untuk nilai bagus, saat mulai ngelamar dan lain-lain, itu nggak ada masalah karena punya cadangan kas dari hasil bisnis online. Jadi hidup itu punya impian, tapi dalam mengejar impian kita juga harus punya bekal. Nggak cuma mengejar impian tapi nggak bawa bekal, ibaratnya naik gunung nggak bawa apa-apa gitu. Ya bisa hidup sih, ya, makan daun atau berburu hewan liar ya, tapi ya kita kan lebih bagusnya sebelumnya harus mempersiapkan lebih bagus gitu. Oke, nomor 3 fokus. Nomor 4 lanjut adalah di sini belum melek finansial. Ya, belum melek finansialnya, masih belum tahu uang, belum tahu apa sih arus uang masuk di keluarganya, belum tahu. Katanya mereka masih mikirin di sendiri aja lah, egois, pokoknya minta duit, ini minta duit, ini minta duit. Nah ini kalau udah pelajar, apalagi udah mahasiswa, itu benar-benar seharusnya ini mereka harus mulai menata masalah finansial. Jangan sampai ya setelah mereka jadi mahasiswa atau malah udah lulus, mereka itu kebingungan gitu, nggak punya uang sama sekali. Itu benar-benar hal yang tidak mudah hidup seperti itu, walaupun mereka masih dalam tanggungan orang tua. Cuma ya kalau bisa mandiri, menabung sebelumnya juga harus paham, nggak cuma bisa nabung aja, istilahnya harus bisa paham dapat duit dari mana, ngaturnya di mana, dan menggunakannya juga harus bijaksana gitu. Jadi mereka harus belajar tentang melek finansial. Dalam hal ini apa ya, Sirkiman rekomendasiin itu ya paling baca ayah kaya dan ayah miskin lah, itu dari ada satu buku Teenage, dan bukunya ada di box, males ngeluarin. Untuk yang remaja itu bisa untuk dijadiin bahan bacaan atau cari infonya di YouTube atau internet lah. Jadi di buku itu memang dari kecil mereka diajarkan melek finansial, ya diajarin cara nabung, terus tabung kalau dapat uang itu bagusnya seperti apa. Di situ diajarin ada 3 sih kalau dapat uang itu. Entah itu mereka dari cari duit tambahan, online dan lain-lain. Nah di situ mereka juga harus bisa mengolahnya, dapat duit terus. Nah di sana sih di ayah miskin ditulis, dipaparkannya sih pertama itu untuk tabungan di bank, ya, di bank lah biar aman. Istilahnya nggak bisa mudah diambil atau dirubah-rubah lah nominalnya. Yang kedua itu untuk beli barang yang berharga di masa depan, seperti barang koleksi, barang ya, karena di sini statusnya adalah pelajar dan mahasiswa, mungkin mereka masih suka apa ya, kayak pelajar koleksi kartu sport, olahraga, kartu basket, kartu bola, kartu baseball, dan ya atau untuk gamingnya mereka sport apalah seputar gaming, entah itu konsol, gadget gaming dan lain-lain.
tapi yang berharga untuk dijual nanti di masa depan. Kayak seperti koleksi kartu gaming kan ada itu yang apa, Yu-Gi-Oh dan lain-lain. Nah itu seperti itu, saat mereka 10-20 tahun kemudian ya bisa cek di harganya di marketplace atau mana, itu harganya melebihi dari harga dia beli. Kemungkinan harganya bisa ratusan juta, atau namanya barang koleksi ya, seorang yang jualnya mau jual berapa itu beda sama barang umum yang harga pasaran. Barang koleksi memang kalau udah nggak ada lagi ya udah dia seenak perutnya aja mau jual berapa. Nah itu untuk kedua masuknya barang koleksi. Dan ketiga itu di sini mengajarkan yang namanya ya beramal sih ya, amal, ada investasi ya, investasi dunia dan akhirat lah, tergantung kepercayaannya. Yang jelas kalau dia memberikan rezekinya sama orang lain gitu, yang membutuhkan ya, jangan beramal ke tempat-tempat yang teroris nggak jelas. Amal langsung yang jelas-jelas aja. Ada orang lapar kita beli makanan, ada orang melihat keluarganya lagi kesusahan kita bantu, udah seperti itu. Jangan sok-sok agamis nanti beramal untuk seperti teroris dan lain-lain, itu nggak jelas lah. Di sosmed kan ada gunjing-gunjing duit amalnya kemana nggak jelas, yang ada pada saling fitnah, saling bikin. Yang jelas beramal sama yang membutuhkan aja. Anak yatim itu nggak apa-apa, kasih uang gitu. Itu aja. Nanti ya di sini ya Sirtiman nggak bisa apa-apa ya, ini terserah sama yang di atas imbal baliknya atau apa ya. Yang jelas dengan beramal aja kalian udah dapat kredit diri sendiri untuk kalian lah. Masalah dari imbal balik atau ya jangan mengharapkan itulah, yang penting kalian berbuat baik untuk sesama dulu. Apa yang bisa kalian perbuat untuk sesama gitu. Jadi misalnya bisnis online juga kalian cuma ngantong duit sendiri, yaitu sebenarnya ya kurang bijak lah. Kalau bisa jadi inspirasi lah, ada bantu anak yatim, lu ajarin mereka, bikin mereka kelas, bikin mereka bisa cari tambahan, karena mereka anak yatim kehilangan salah satu atau semua orang tuanya gitu. Kalau kalian bisa bantu hidup mereka pasti akan lebih berterima kasih lah, lebih bahagia hidupnya. Meskipun kehilangan, tapi ada hal yang bisa bikin mereka tetap move on gitu. Jadi ya harga sebuah arus uang diamalkan itu ya seperti itu. Jadi ajaran ayah miskin ya bagus, tinggal dipraktekkan aja sih. Ya, jadi nomor 4 itu poin belum melek finansial. Jadi kita semua harus paham tentang arus uang dan efeknya gitu untuk kita. Langsung ke yang tips nomor 5, tips terakhir itu belum ada mental juara. Kenapa sih harus ada mental juara? Ya kita ngapain juga gitu, kayak pelajar dan mahasiswa tuh ya, hidup mereka masih yang nggak mau rempong deh, nggak mau macem-macem, harus menang-menangan gitu kan ya. Mereka yang penting sekolah nilai bagus gitu. Ya kadang kalau melihat rata-rata pelajar dan mahasiswa sekarang ya rata-rata ya standar banget gitu loh. Jadi Sirtiman ya gimana ya, mereka seharusnya masih bisa lebih gitu loh.
selama perjalanan Sirtiman dulu pernah banyak membantu para pelajar atau mahasiswa cari duit tambahan, datang ke rumah Sirtiman minta arahan, minta gimana cara dapat tambahan dari bisnis online. Itu Sirtiman kasih, dan itu efeknya ya udah pasti besar untuk mereka, pasti. Ya, pastilah saat mereka ngekos atau orang tua belum ada kiriman, dan di situ kalau mereka yang nggak punya mental juara, ya mereka pasti ya diam aja, cuma berdoa di kamar kosan gitu. Nah, sedangkan untuk yang punya mental juara, mereka fight gitu, mereka harus makan, mereka harus pokoknya harus ya, kuliahnya harus lulus lah, jangan sampai sakit-sakitan segala macam. Nah, tipes itu mah ya tambah susah lah hidupnya, jadi ketinggalan mata pelajaran atau apa. Nah, di sini ya Sirtiman juga cek kayak di dunia online, kayak lihat channel, ada channel apa ya, channel seputar teknologi, channel ya banyak yang setup gitu. Melihat ternyata di luar itu kayak anak-anak bule gitu, itu umur belasan aja udah rapih gitu loh, udah tahu komputer, udah tahu PC yang setupnya seperti apa, udah tahu komponen-komponennya segala macam. Dan itu udah jadi indikator lah kalau mereka tuh dari kecilnya tuh udah mau mengisi otak mereka biar jangan kosong gitu loh, biar ya ada sih pelajaran gitu loh. Cuma dalam hal ini kalau PC atau gadget itu berhubungan sama skill, jadi mengisi skill mereka tuh jangan sampai kosong gitu. Nah, di sini di Indonesia diharapkan ya seperti itu, anak-anak pelajar atau mahasiswa tuh jangan cuma ya jadi orang standar lah, harus benar-benar harus bisa nanti di masa depan bisa bersaing gitu, bisa menang. Jangan cuma lulus terus udah gitu, giran ngelamar segala macem, mereka ya standar, HRD ngeliatnya orangnya standar banget sih, skillnya nggak ada, apa nggak ada. Nah, kalau di bisnis online itu kesempatan ngasah skill sekaligus ya menambah pendapatan lah di sisi dompet. Kalau punya skill kan itu lebih bagus untuk referensi, untuk kalau ngelamar dan lain-lain. Untuk pelajar juga ya, terutama kalau untuk masuk perguruan tinggi negeri ya, mereka kalau dilihat mungkin nilainya sama gitu, cuma pertimbangannya jatah kursinya bisa mereka menangkan kalau mereka punya skill yang lebih. Gamblangnya kayak yang seleksi murid, melihat dia skillnya sama, tapi yang satu bisa komputer, yang satu bisa ngerakit PC lah istilahnya, dan yang satu ya nggak bisa ngapa-ngapain gitu, cuma ya sekadar lulus sekolah aja gitu, nilai bagus, nilainya sama, tapi ya otomatis mereka punya untuk yang seleksi sekolah pasti memilih yang punya nilai lebih, yang bisa ngerakit PC itu ya, karena ada rasa kalau dipilih dia gitu, kalau saya pilih dia pasti sekolah ini juga pasti akan dapat sesuatu gitu. Kalau daripada milih yang biasa-biasa aja ya pasti ya biasa aja lah gitu. Kalau dia udah punya skill itu jadi nilai lebih lah gitu, seperti itu. Jadi dengan bisnis online itu jelas, bisnis online itu belajar skill. Entah dia belajar cara dapat bisnis online itu banyak, membuat artikel, posting di forum, posting di sosial media, yang seperti itu yang anak pelajar atau mahasiswa juga bisa gitu, posting
desain segala macam, desain foto, desain video, edit foto, edit video seperti itu, atau lebih teknis lagi coding, bahasa coding, membuat web, bikin software. Nah seperti itu kalau dari pelajar atau mahasiswa udah bisa, itu bayangkan gitu nanti kedepannya seperti apa gitu. Mereka jadi expert, yaitu hidup mah lebih mudah lah dibanding yang orang-orang biasa aja yang cuma ya hidupnya yang menggerutu aja, kalah saingan sana sini gitu. Jadi seperti itulah pentingnya mental juara. Ya diharapkan ya semua pelajar dan mahasiswa setelah menonton ya konten ini diharapkan ada dapat sesuatu gitu, dan itu kalau bisa ya dijadikan referensi lah. Kalau mau memulai bisnis online ya silahkan, peluangnya terbuka luas, masih banyak yang belum paham, masih sedikit saingan untuk kalian semua, dan kalian bisa lihatlah di channel ini banyak tutorial, banyak banyak cara-cara dapat duit cepat, cara dapat duit apa, banyak sekali gitu. Nah, jangan lupa di support juga biar Sirtiman bisa kasih konten lebih untuk kalian semua. Oke, demikian video tentang bisnis online untuk pelajar dan mahasiswa, semoga bermanfaat. Jangan lupa di share. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.